Orang dulu hidupnya sederhana, tapi bentar-bentar beli sawah. Orang sekarang hidupnya bergaya, entar-entar jual tanah. Jual doang bisanya. Buaya selangit, utang seleher. Orang sekarang makannya telur, apaan aja pakai telur, Indomie pakai telur. Dulu kita makan telur, itu mah kita telurnya satu, daun kelornya sepengki. Kalau anaknya 6 dibelah 8, bener. Mending telurnya telur baru pak, telurnya udah hampir tembuhuk, dikeker mak kita tuh pagi-pagi dikeker di matahari. Wah ini batal ini, nggak jadi anak ini. Itu yang digoreng, emang telur bener nih goreng. Makanya kita biar dikit juga bagi pak. Dan ayatnya jelas di Quran, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi kemudian dia ikhlas, wattaqa bimana akhlasa, ikhlas memberi, nggak ngarep dipuji, nggak ngarep dibalas orang. Wasaddaqa bil husna, dia meyakini janji Allah yang terbaik dengan balasan Allah yang pasti lebih baik dan lebih banyak. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami berikan kepadanya kemudahan demi kemudahan dalam hidup. Emak-emak sholat tahajud jam 3, setengah 4 masang status, alhamdulillah baru selesai sholat tahajud, semoga doanya diterima. Kata malaikat, boro-boro gua nyatet aja belum, lu udah nyatet. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh panitia pelaksana, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ngelihat tampangnya ini udah loyo semua ini orang ini. Saya dari jam 8 udah nyampe, mentang-mentang ceramah deket. Dan bagi saya maulid malam ini istimewa buat saya, karena saya main panggung udah 30 tahun, baru sejak burujeg diundang di sini. Sejak burujeg baru kali ini diundang di sini, makanya saya anggap ini istimewa buat saya. Alhamdulillah. Ada angin apa tahu, keder ngundang orang dekat. Insya Allah. Dan mauludan sekarang ini kalau ngitung tanggal udah lewat kemana tahu sebenarnya ini. Kalau bahasa kita mah Nabi udah berangkang ini. Tapi insya Allah semangat kita untuk maulid tidak pernah padam betapapun lewat.
Dan saya udah mulai masuk lagi nih undangan Isra Mi'raj. Udah mulai masuk Desember, udah mulai Isra Mi'raj. Tutup Ramadan, kultum Ramadan. Habis Ramadan, Idul Fitri, halal bihalal. Habis halal bihalal, walimatus safar. Habis orang pulang haji, tahun baru Islam, orang ngawinin, mulu dan lagi. Dan kita maulid rasanya semua sepakat. Ini tukang speaker jangan dibuat main mulu, ini speakernya ini doang nguing-nguing aja ini, berubah-berubah mulu suaranya ini. Bassnya tambahin dikit, treble-nya kurangin. Rasanya sepakat kita. Kalau ditanya kenapa kita muludan, jawabannya pasti karena kita cinta kepada Nabi. Dan itu meminjam kalam dan penjelasan dari seorang ulama besar, Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang tinggal di Rusaifah, Makkah Al-Mukarramah, lewat kumpulan tulisan beliau yang diberi judul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbik. Salah satu dari 21 jawaban dan alasan kenapa orang Islam memperingati Maulid Nabi, yaitu takbirun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk ungkapan senang dan bahagianya kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan senang dan cinta kepada Nabi. Namun demikian, cinta kepada Nabi tidak cukup hanya sekedar memperingati Maulid Nabi. Ini hanya sekedar bentuk ungkapan. Lebih dari itu, kita dituntut untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi. Maka itu saya dapati di dalam sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi, judulnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu. Disebutkan dalam buku itu, dalam risalah kecil itu, ada 4 kriteria orang yang dikatakan cinta kepada Nabi. Dan setelah saya baca 4 kriteria ini, semua merujuk kepada perilaku para sahabat-sahabat Nabi, karena merekalah yang bertemu langsung dengan Nabi, dididik langsung dengan Nabi, melihat contoh langsung dari Nabi. 4 perkara itu, yang pertama hirsun ala ru'yatihi wa suhbatih. Saya pakai bahasa kampung aja nih ya. Hirsun ala ru'yatih wa suhbatih. Bahasa kampungnya kangen, Pak. Jadi orang kalau cinta tuh pasti kangen. Kita dulu waktu dedemenan kan bawaannya kangen mulu. Kalau sekarang mah beringsang aja udah. Dideketin juga suruh jauhan. Dulu mah jauh aja paranin. Sahabat itu saking cintanya kepada Nabi, didapati riwayat mereka kalau pergi dagang ke negeri Syam atau berangkat dagang ke negeri Yaman, pulang ke Madinah itu bukan menjumpai anak dan istrinya terlebih dahulu. Mereka pulang ke Madinah, yang mereka temui adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kangen dan rindunya kepada Nabi mengalahkan kangen dan rindunya kepada anak dan istri mereka. Dahsyat gitu. Baru bener. Yang kedua, tanda orang cinta kepada Nabi imtisalu awamirihi wattinabu nawahihi. Ada kesediaan secara utuh untuk selalu menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
patuh kalau bahasa kitanya. Sama orang kalau kita demenan kan patuh banget Pak, biar giliran kita ngaji juga si doi ngajak kondangan bisa ngaji perek, bener. Gitu. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada Nabi, nasru sunnatihi waddubu anis syariah, senantiasa berusaha membela sunnah Nabi dan berusaha mempertahankan syariah, mempertahankan ajaran. Ini disebut dengan setia. Dan yang keempat, badlun nafsi wal amwal dunar rasul, bersedia berkorban jiwa, raga dan harta benda untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu kangen, yang kedua setia, yang ketiga kepatuh, yang ketiga setia, yang keempat berkorban. Nah, minimal kita hari ini ada kesetiaan kepada Nabi, ada kejujuran dalam cinta kepada Rasul, bahwa bagaimanapun kehidupan kita hari ini, kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun kita sadar belum sepenuhnya kita bisa melakukannya, belum sepenuhnya juga kita mampu meninggalkan yang dilarang, dan belum sepenuhnya juga kita mampu meneladani ajaran-ajaran Nabi. Tapi tekad kita dan azam kita harus kita pastikan bahwa kita adalah orang yang benar cinta kepada Nabi, dengan kesediaan setiap saat untuk berada di belakang Nabi dan mengikuti serta meneladani Nabi. Persoalannya Pak, ini lagi saya angkat terus di tiap maulid ini, meneladani Nabi, mencintai Nabi, mengikuti Nabi itu tidak mudah bagi kita. Ada problem dalam kehidupan kita ini, di mana problem pertamanya adalah jarak antara Nabi dengan kita itu jauh. Negerinya ribuan kilometer dengan kita. Kan sampai hari ini Nabi belum pernah ke pulau. Gitu. Hah? Iya. Jauh jaraknya. Ribuan kilometer. Yang itu dibatasi, setiap wilayah dan daerah memiliki karakteristik, tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Maka ketika budaya itu beda dengan kita, pastinya akan berbenturan. Makanya tidak serta-merta kita ngikut Nabi secara utuh dan total, karena ada perbedaan tradisi. Contoh aja nih, Nabi kalau makan itu kan selalu pakai tangan, dan tangannya kan 3 jari gitu. Ini mesti dilihat faktanya, ketika Nabi makan pakai tangan, Nabi makan pakai tangan karena makanan orang Arab roti Pak, roti yang dideblak itu, yang kalau ente lempar begini kayak tampah kemana tahu tuh. Paling tak ditutul tuh pakai kacang kumus yang udah kayak bubur begitu, pakai tangan. Orang pulau makannya bubur sama soto, sayur lodeh. Ente mau kobok Jember, betul. Jadi kalau kita tampilkan begitu kan nggak elok Islam, sehingga melanggar estetika, keindahan dan kelayakan. Bagaimana mungkin? Tetapi walaupun demikian, ada kaidah menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ikut secara utuh, maka nggak boleh kita tinggalkan semuanya. Maka ketika kita makan nasi goreng, ya kan boleh kita makan pakai tangan, dalam rangka apa? Ngikut Nabi gitu. Makan nasi goreng, nasi uduk gitu. Giliran makan sayur sop ya janganlah. Bener gitu kira-kira. Di sono dari dulu orang Arab pakainya gamis Pak, di gurun.
Lah kita ngikut Nabi yang nggak kudu-kudu pakai gamis. Ini mau romannya asal pakai gamis kayak udah megang kunci sorga. Ente ke Arab, coba. Ente perginya haji doang sih. Coba ente ngayab. Itu mereka tengah malam jam 2, jam 3 masih banting gaple pakai gamis. Gitu. Tapi apakah kita nggak boleh ngikut? Boleh niru Nabi. Kita pakai gamis. Minimal kalau kita ngikut Nabi kan bagus daripada ente pakai kaos Megadeth. Gitu kan, mendingan pakai gamis. Minimal kalau Megadeth rujukannya Amerika Barat, tapi pakai gamis ikutannya Nabi. Kita bilang jangan Arab, ngikut Nabi begitu. Makanya orang tua kita kalau orang pulang haji selalu diidentikan dengan pakaian-pakaian Arab. Yang tadinya nggak pakai peci suruh pakai peci, yang tadinya nggak pernah pakai sorban kemana-mana pakai sorban. Itu bukan menandakan bahwa dia hajinya mabrur, bukan. Itu cara orang tua kita bagaimana memelihara nilai-nilai hajinya. Minimal kan kalau udah kemana-mana pakai sorban, apalagi pakai imamah, pakai peci putih, ya pokoknya Adela seru kayak apa udah nggak bakalan nyawer begitu. Itu tujuannya. Jadi memagari diri. Yang tadinya biasa ngadu ayam banting gaple, ilokan pakai imam banting gaple, lora pantes bener. Ya gitu caranya. Jadi ittiba, yang kita ikuti Nabi boleh, tapi tidak serta merta bahwa orang Islam harus pakai gamis semua, enggak mesti. Makanya dalam Islam aturannya nutup aurat, jenis pakaiannya kayak apa terserah. Perempuan harus pakai jilbab. Jilbab itu pakaian luar yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya jilbab. Orang kita salah kaprah nyebut jilbab itu kerudung, orang Arab namanya khimar itu mah. Itu kerudung, jilbab. Maknanya apa? Tutup aurat seluruh tubuhmu. Nggak diatur mau pakai baju apa terserah. Ente nggak mau pakai jilbab orang sekarang, nggak mau pakai baju gamis, nggak apa-apa. Yang penting lu tutup pakai karung goni kek. Ya gitu judulnya. Bener. Ini muludan pengaji ini. Bukan orang sekarang kan kalau dengar ceramah begitu. Pokoknya cuma dua, satu lucu, dua galak. Kalau diajak bedah hukum, nggak seru aja mah ceramahnya kayak orang ngaji. Kan serba salah kita jadinya. Problemnya Mubalik hari ini begitu, karena pangsa pasarnya ngejar lucu, dia pikir ceramah itu stand up. Boleh terus? Baru mau kodimah ini. Lah mumpung baru 30 tahun baru ini. Kayak orang balas dendam. Nah, pelan-pelan aja ntar nyampe. Jadi saya mau balik lagi niru Nabi. Yang kedua persoalannya jarak waktu hidup Nabi dengan kita jauh. Ribuan tahun, Pak. 1400 tahun kira-kira jaraknya hidup Nabi dengan hidup kita sekarang. Dan itu eranya beda. Setiap era ada generasinya, setiap generasi ada eranya. Jangankan 1400 tahun Pak jaraknya, kita dengan pola hidup babak mangkong kita aja sekarang udah beda gayanya. Orang dulu hidupnya sederhana tapi bentar-bentar beli sawah. Orang sekarang hidupnya bergaya, entar-entar jual tanah. Jual doang bisanya. Buaya selangit, utang seleher. Orang makan aja sekarang, makan launya mau launya satu jenis. Orang sekarang nggak ada. Dulu mah kita kagak pakai lau, mah kita lagi nampungin nasi aja kita berengkos aja udah. Kita urin garam, kita bejek-bejek udah seneng bener. Lah bocah sekarang makan kudu diupain. Lah coba itu. Ini modal kayak begini nih dulu. Makan ayam istimewa. Ini makan ini makan ayam itu kalau ayamnya sakit atau yang punya ayam sakit. Kalau ayamnya sehat, yang punya ayam sehat nggak bakalan dipotong ayam.
Betul. Sampai kagak berani sunat jadi berani sih. Ngeliat temennya sunat dibakarin pak kakak ayam, saya pengen banget ngiler dari jauh lihat dia. Akhirnya minta sunat, saking pengennya makan ayam. Orang dulu telur digoreng. Orang sekarang makannya telur, apaan aja pakai telur, Indomie pakai telur. Dulu kita makan telur, itu mah kita telurnya satu, daun kelornya sepengki. Kalau anaknya 6 dibelah 8, bener. Mending telurnya telur baru pak, telurnya udah hampir tembuhu, dikeker mak kita tuh pagi-pagi dikeker di matahari. Wah ini batal ini, nggak jadi anak ini. Itu yang digoreng, emang telur bener nih goreng. Wah, coba bandingin sama gaya kita hidup sekarang, jauh banget modelnya orang sekarang. Orang sekarang susah aja lah orang kaya. Tuh lihat bini kita di rumah lemari gantungan kayak pada sengkleh sih. Gayanya udah kayak orang kaya bener. Orang pesta beli baju baru mulu dan beli baju lagi baru, tetangganya beli baju, wah lebaran apalagi tugas style. Tapi giliran RT data warga yang berhak dapat bansos mah ikut aja daftar lagi. Itu lagu orang sekarang tuh. Jadi jaraknya jauh, eranya beda. Maka pada akhirnya nanti lewat kajian beragama itu, makanya ketika ada orang bilang orang beragama, orang Islam itu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis kalau mau pengen bener beragama katanya, tidak boleh keluar dari situ. Ini berbahaya, tidak semua orang pak bisa memahami Quran, tidak semua orang bisa memahami hadis. Bahwa kita berislam rujukannya Quran dan sunnah Nabi pasti, tapi bisa dipastikan tidak semua orang mampu memahami itu. Maka diserahkan kepada ulama, yang pada akhirnya kemudian ulama memilah dan memilih, mengistinbat, melakukan istinbatul ahkam, mengkaji lewat teks-teks agama, nas yang ada di Quran maupun hadis Nabi, barulah nanti dipahami. Kadang begini, kadang pak, antara teks dan konteks itu bisa saja kita tidak ketemu gitu. Artinya kalau kita pakai teksnya, melek kita pakai teksnya sulit untuk kita pakai, maka harus dicari konteksnya. Ini bahasa gampangnya begini dah pak, kemasannya bisa sama, isinya juga bisa sama. Ini kalau yang kayak begini bulat-bulat kita ngikut Nabi sudah. Sholat kan, sholat tuh definisinya begitu, aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyara itu makhsusah, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Maka kita nggak boleh ngerubah yang namanya sholat, mulanya takbir, akhirnya salam. Orang pulau mau gaya baru beragama, gue mah nggak mau sholat takbir, gue mah salam dulu. Lu kondangan salam dulu gitu. Yang begitu bulet-bulet, memang awalnya takbir akhirnya salam, ikut kita. Tapi kan bisa saja kemudian ada yang kemasannya sama, isinya beda. Kita bisa dapetin itu pak, kemasannya kongguan, isinya rengginang. Bisa? Bisa. Ada yang kemasannya beda, isinya yang sama. Ada yang kemasannya sama, isinya yang beda. Contoh nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, yang artinya wahai istriku yang wajahnya merona kemerah-merahan, kan begitu. Coba bapak, itu kan Nabi manggil bini begitu, berarti kan kita kudu niru Nabi. Pernah bapak ngomong begitu sama bini?
Lah kagok kita mah ngomong begitu. Lah kalau bininya putih, kalau bininya hitam, panggil ya Humairah, alih-alih jalanin sunnah Nabi berantem kita urusannya. Ini mesti disesuaikan dengan konteksnya. Tidak mesti kita pakai teksnya ya Humairah. Kalau Nabi manggil begitu dengan panggilan itu, teksnya dan konteksnya sesuai, karena istri Nabi wanita yang paling cantik. Siti Aisyah itu wanita Quraisy yang paling cantik, kulitnya putih bening, merahnya itu wajahnya merona kemerah-merahan, yang merahnya merah asli bukan merah blush on, cantik. Panggil begitu, panggilan itu mengandung makna pujian. Artinya kemudian kita mentafsil, merinci, nggak perlu kita panggil bini kita dengan panggilan ya Humairah, udah jelas-jelasan beluak begitu, tapi kita panggil dengan panggilan pujian, boleh nggak? Itu sama saja niru Nabi namanya Pak. Dan ini penting untuk merawat cinta kasih, karena umur-umur yang model di depan-depan ini nih, umur-umur begini udah umur-umur riskan ini. Ya kenapa saya bilang riskan? Kalau yang masih muda atau baru kenalan, baru pacaran, ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I love you, I miss you, ayang beb, itu meluncur tanpa kendali dan kendala, enteng-enteng aja, mudah kita ucapkan. Tapi modal kayak begini, coba dah ngomong aku cinta kamu kalau bisa. Hah? Coba dah ngomong sama bini, entar pulang dari sini cobain tes, coba bilang sama bini aku cinta kamu. Kalaupun bapak paksain mungkin bisa, tapi yang kasihan nenek-nenek Pak, dia bingung ini, bisa sampai subuh nggak pulas nenek-nenek tuh. Kata dia jangan-jangan aki-aki mau ngabisin ini, tumben-tumbenan ngomong cinta. Nah, makanya nggak terlalu lebay-lebay amat. Yang penting untuk membangun rasa percaya diri dengan pasangan itu, setidaknya Nabi ngasih contoh sama kita. Kalaupun kita tidak sering-sering memuji bini, sesekali Pak perlu dan penting suami muji bininya. Jangan muji bini orang. Ini bini nggak pernah di alam, bini orang dipuji. Bininya juga sama lagi. Laki salah mulu, nggak ada benernya. Ngalem laki orang melulu. Bagaimana mau ada sakinah rumah tangga kita? Tirulah Nabi. Pasangan itu seyogianya bisa saling memuji pasangannya untuk membangun rasa percaya diri. Terus Nabi suatu saat pernah pulang ke rumah udah larut malam. Begitu sampai di rumah, Nabi menyadari istrinya sudah tidur, lalu Nabi kemudian menggelar sorbannya di depan pintu dan Nabi tidur di depan pintu. Itu perbuatan Nabi Pak. Kita harus nyontoh Nabi. Pernah Bapak tidur di depan pintu? Ngaku umat Nabi Pak. Coba praktekin. Ini kalau kita praktekin, model saya hampir tiap malam pulang kemalaman, bok kagak mau tidur depan pintu tiap malam. Saya urusannya kalau praktekin ini bermasalah Pak bagi saya. Hansip juga yang ngeliat bingung. Berarti Ustaz bagaimana itu ya tiap malam tidur depan pintu? Bikin tua bukan bikin bener, bikin PA. Jalanin sunnah Nabi jadi kayak orang geblek kita kalau kayak begitu. Paham gak maksud saya? Maka kita cari cluenya tuh apa? Kenapa Nabi lebih memilih tidur di depan pintu ketimbang membangunkan istrinya? Ini kita pahami bahwa Nabi itu seorang suami yang romantis, seorang suami yang sangat bertanggung jawab, seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan menyayangi istri-istrinya. Dan Nabi
adalah sosok laki-laki yang penyayang, saking bertanggung jawab dan sayang serta menghormati istrinya. Rasulullah tidak mau mengganggu tidurnya, jangankan menyakiti istri, mengganggu kenikmatan tidurnya saja Nabi nggak mau, Pak. Masya Allah, hebat kan Nabi kita. Nah, yang kita ambil di situnya, Pak, yang penting mah kita jangan ganggu bini gitu. Kalau poinnya di situ, nggak perlu tidur depan pintu. Kita pakai cara lain. Caranya bikin kunci duplikat, kan bisa. Yang penting kagak ganggu bini. Atau sebelum pulang kita pesen, lu kalau mau tidur tidur aja, lu kunci dari dalam, antar anak pintunya lu copot, lu pelojorin di kolong pintu, bisa kan? Bisa. Atau cara yang ketiga, Pak, Bapak nggak usah maksa tidur di rumah bini yang udah tidur, Bapak pindah ke rumah bini yang lain. Keren. Bisa kan? Loh, omong doang. Giliran ngomong tidur sama bini yang lain, seneng dia. Perempuan pegel dia tuh dengar kita begini. Nggak tenang Bu, nggak apa-apa, saya mah berani ngomong begini juga jok aja ini, karena saya tahu model begini mah gaya mah boleh gitu, gaya mah boleh, ajak gijig mah dia punya gitu, tapi ya nyali nggak pahit gitu. Lagi berdasarkan pengalaman di lapangan, orang yang bisa kawin lagi itu cuma 4, Pak. 1, tokoh agama, kiai, ustadz, pantas kawin lagi. Sadroyani pantas kawin lagi. Karena kalau ustadz, kiai minimal bisa ngedidik istri. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya pantas kawin lagi. Minimal dia bisa ngidupin bini, ngebiayain istri. Gitu. Yang ketiga, jawara. Pantas kawin lagi karena dia minimal bisa ngelindungin istri. Cukup kan? Hah? Satu lagi, yang satu tuh orang PA. Iya, kaya kagak, jawara bukan, ahli mongko, bukan PA apa namanya dah. Dah, saya mau balik. Jadi intinya kita bertekad untuk bisa sedapat mungkin kita meniru dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tiru itu ya akhlaknya. Tuh, lihat, gede banget itu sama panitia tuh, meneladani akhlak Rasulullah. Karena waktunya udah malam, saya akan membatasi bicara akhlak Nabi pada 3 poin saja. Dan 3 poin ini kenapa saya angkat, karena ini yang paling strategis. Ini kalau 3 ini sudah menjadi bagian daripada hidup kita, walaupun tidak sempurna, insya Allah kita udah termasuk baik, Pak. Dan sebab 3 ini jugalah Allah telah mengangkat orang-orang tertentu menjadi kekasihnya, yang dalam paham ahlus sunnah wal jamaah disebut para aulia, para wali, ya, yang mereka itu dijamin oleh Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, hidupnya tenang, tidak ada gelisah, tidak ada takut, tidak ada khawatir, karena senantiasa dalam lindungan Allah dan pembelaan Allah, bahkan doanya mustajab. Nggak kayak kita mongsang mangsing mulu. Nah, ini kalau kita punya 3 ini, kita berpeluang diangkat oleh Allah menjadi wali, Pak. Minimal kaya wali. Atau yang pasti mau wali murid. Ini yang 3 ini.
Apa tuh? Yang pertama, sakhawatun nafsi, memiliki jiwa yang pemurah. Dasar kita bicara tentang muslim yang baik, yang dikatakan berakhlak, itu adalah orang yang pemurah, karena Nabi itu sangat terkenal pemurahnya. Bahkan tadi riwayat yang Nabi pulang kemalaman itu kan sebabnya karena Nabi mengantarkan hak orang miskin jauh di luar kota Madinah, karena Nabi tidak pernah menyimpan sedekah di rumahnya sampai pagi, enggak. Dan Nabi tidak akan tidur kalau ini belum sampai kepada orang yang berhak. Itu disebut dengan jud. Itu disebut wa kana juduhu asra minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu lebih cepat dibandingkan tiupan angin. Jadi refleks betul Pak. Kalau namanya, kalau kita kan Masya Allah bagi itu mikirnya 1000 kali. Kalau mau sedekah itu duit dipejel-pejel dulu, dicari yang paling kecil dan paling jelek. Gitu kan modelnya kita. Mana ada spontannya kita tuh kalau mau ngasih. La ilaha illallah, masjid dibangun dari bikin pondasi sampai masjid berdiri masih mikir aja mau nyumbang. Biar orang-orang dulu dah, ntar gua belakangan. Ntar kurangnya gua dari mana? La ilaha illallah, pelitnya ke ucus-ucus. Itu kan bahasa orang kamu kita namanya pelitnya ke ucus. Tapi ngimpinya mah pengen masuk sorga. Sorga mana? Nabi udah bilang Pak, Bapak mau sujud kayak apa? Nabi udah bilang, la yajtami'ul iman wal bukhlu. Tidak pernah ngumpul yang namanya iman dan kepakhilan. Enggak akan ngumpul. Maknanya tidak akan ngumpul kalau orang betul-betul beriman pasti tidak pelit. Kalau orang pelit pasti tidak beriman. Nyatanya ada nggak di kampung kita orang beriman tapi pelit? Ada nggak? Ada. Ini kan berarti imannya bermasalah. Itu masalahnya. Dan Nabi bilang, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, nggak mungkin, karena Allah tuh pemurah. Lah dia pelit, nggak nyambung, nggak satu frekuensi kata anak sekarang. Iya, ba'id pasti jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Nggak ada orang demen sama orang pelit, betul? Nih coba dah, saya mau tanya Bapak demen nggak orang pelit? Tuh, orang pelit aja nggak demen sama orang pelit. Lah, mau lari kemana faktanya kayak begitu? Yang ketiga, ba'idun minal jannah, jauh dari sorga dia. Lu mau pergi haji tiap tahun kek, mau umroh tiap bulan kek, mau tahajud tiap malam kek, lu pelit jadi orang. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Posisinya yang paling dekat cuma ke neraka doang. Serem nggak kita ngomong begitu tuh? Sementara teks lawanannya as-sakhiyu, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Orang yang dermawan qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke sorga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Mau dekat kemana ini? Mau dekat kemana ini? Dekatnya ke sorga. Buang pelitnya. Pelit dipiara. Orang apa kalau pelit, jangankan susah, kaya raya aja hidupnya susah. Kaya raya hatinya susah Pak. Orang pelit mah takut kehilangan aja, takut berkurang, takut hilang. Orang dermawan mah aman. 98 kerusuhan. Pabrik Cina yang memang dekat sama orang kampung suka bagi-bagi, dijagain orang kampung. Betul?
Ya dia senang. Cuma kita punya saudara pelit, apa kita dapat musibah, mampus lu rasain begitu. Pelit banget lu jadi orang. Tuh, lihat tuh. Ya Allah, sakhi Pak, punya jiwa itu. Dan aneh kalau ngaku orang cinta sama Nabi lalu bersikap kayak begitu. Kata orang susah, Pak Ustadz, saya bukan kagak mau sedekah, bukan nggak mau bagi orang. Saya susah, entah kalau saya kaya baru saya sedekah. Kata saya, lu susah aja pelit gimana kaya? Makanya kalau mau sedekah jangan nunggu kaya, sedekahlah kamu, maka kau akan jadi orang kaya. Karena orang kalau udah bersedekah mengorbankan kepentingannya untuk orang lain, berarti dia kaya Pak. Orang fakir itu bukan orang yang tidak punya harta. Orang fakir itu adalah orang yang selalu butuh dan kemaruk sama harta, itu fakir. Makanya kita berdikit juga bagi Pak. Dan ayatnya jelas di Quran. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi kemudian dia ikhlas, wattaqa bimana akhlasa, ikhlas memberi, nggak ngarep dipuji, nggak ngarep dibalas orang. Wasaddaqa bil husna, dia meyakini janji Allah yang terbaik dengan balasan Allah yang pasti lebih baik dan lebih banyak. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami berikan kepadanya kemudahan demi kemudahan dalam hidup. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, orang yang bakhil dan dia merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai janji Allah yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kepadanya kesulitan demi kesulitan, gak akan pernah ada ujungnya Pak. Maka rasain sendiri sama diri kita nih, selama ini kita hidup nih banyakan gampangnya apa banyakan susahnya? Nggak usah dijawab, rasain sendiri gitu. Kalau dijawab terketahuan, rasain sendiri ya. Jadi jawabannya ntar jawab di rumah. Boleh jadi selama ini saya hidup selalu saja dikejar-kejar kesusahan, tidak pernah ada rasa cukup di hati saya, itu gara-gara saya tidak suka memberi kepada orang lain. Ini kajian Qur'annya sebenarnya dalam banget Pak kalau mau dikaji. Standar orang bener dalam Qur'an itu Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan begitu. Yang dikatakan orang bertawak itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan berinfak. Itu Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang kedua, wa atal mala ala hubbih, orang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab, rasul. Yang kedua, wa atal mal, memberikan hartanya ala hubbi, dengan senang hati memberi kepada orang lain. Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang dikatakan orang bertakwa itu adalah orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan luas ataupun dalam keadaan sempit, dia suka memberi kepada orang. Itu standar orang baik dalam Islam. Makanya jangan separuh-paruh ngajinya, ngajinya cebok mulu, cebok, joroknya nggak hilang-hilang. Bukan nggak penting ceboknya, cebokin juga tuh hati yang karat, hati yang pelit, dibersihkan untuk menjadi orang yang benar-benar masuk standar bertakwa. Sakhawatun nafs. Dah, jangan panjangan kemalaman. Yang kedua, salamatus sadar,
Punya hati biar lempeng Pak, jadi orang biar bening tuh hati ngeruwet aja, romannya kagak ada senangnya, kesel mulu. Orang makan bandeng dia ketulangan, orang beli Nmax dia beli Paramek, orang masuk nempatin rumah baru dia masuk rumah sakit. Apa itu namanya tuh? Dengki. Ada yang begitu? Obatin hati romannya, ngeliat nasib orang kagak nerima. Emang susah Pak, nasib mah Allah udah atur, udah dari sononya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuhanmu yang meluaskan rizki bagi orang-orang yang ia kehendaki, dan Tuhanmu yang menyempitkan rizki dari orang-orang yang ia kehendaki. Makanya ada orang lahir dari keluarga miskin lama-lama jadi orang kaya. Ada yang lahir dari keluarga kaya lama-lama bangkrut. Ada yang lahir dari keluarga kaya sampai mati kaya aja. Ada yang lahir dari keluarga miskin sampai mampus miskin aja. Ada. Dan itu kata Imam Ghazali yang disebut dengan rizkun maksum, rizki yang dijatah oleh Allah, bukan dijamin. Yang madmun itu dijamin. Ini kita semua dijamin rezeki sama Allah. Makanya gak usah pusing hidup mah. Hidup makanya kan mikirin gegaras mulu. Itu otak itu gegaras doang. Hidup tiap hari nggak jauh dari gegarasan. Ributnya urusan gegarasan lagi ini mulu, dan begini kan bikin lambat juga apa coba dah. Kan gara-gara mikirin gegarasannya ini. Urusan muludannya mah ya kori hadro berapa duit, siapa lagi penceramah. Nggak seberapa, yang berat itu gegarasan. Bener. Ini ramenya dunia ini ramenya kan dari urusan tingkat rumah tangga yang suka ribut laki bini, sampai tingkat dunia perang antar negara. Coba dah kalau ente telusurin, pikirin alus-alus, sama muaranya gegares Pak. Sampai perang antar negara. Menurut rumah tangga pada ribut urusan sembahyang. Nggak ributin urusan sembahyang mah. Obrolan paling menarik, obrolan gegares. Dan semua itu semua level. Dari mulai orang susah, orang kaya, pejabat, ya sama aja. Cuman pemilihan diksi katanya aja yang berbeda. Kalau orang susah milih diksinya begini bahasanya, Bang, besok makan apa? Itu bahasa orang susah tuh. Besok makan apa? Karena beras habis. Gitu. Besok makan apa kita? Itu bahasa orang susah. Kalau bahasa orang kaya, ngobrolnya bukan begitu. Bang, besok makan di mana? Itu bahasanya. Bosen di kokom mulu mah. Jaga rawa juga ya udah lewat. Kudu nyari nih makan di mana. Itu bahasa orang ya. Bahasa pejabat lain lagi. Bininya ngomong, Bang, besok makan siapa? Lurahnya keburu pulang. Iya, makan siapa lagi? Itu aja yang ribut. Padahal urusannya standar Pak itu. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Cuman kalau maksum itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya menyebutkan, maksumnya rizki Allah dijatah kita oleh Allah bimuqtado sunanihi, sesuai dengan sunnahnya Allah. Kalau bahasa orang sekarang namanya hukum alam. Padahal dalam Al-Quran gak ada hukum alamnya, ada namanya sunnatullah. Ketetapan Allah berlaku. Makanya siapa yang rajin relatif punya peluang berhasil lebih luas. Yang ulet lebih terbuka peluangnya untuk sukses. Gitu kan? Sementara yang males peluangnya untuk sukses sempit. Itu cenderung gagal hidupnya orang males. Begitu. Yang prihatin cenderung akan berhasil.
yang hidupnya seenak di dewek, nyesel di hari tua, kan gitu Pak. Bisa begitu, paham maksudnya? Maka nggak usah mikirin nasib orang, hidup mah nasib kita. Jangan usah ngelihat nasib orang, pakaian orang jangan dipakai di bagian kita, uring-uringan mulu bawaannya. Ngapa dia sih yang kaya bukan gua? Dah. Ente kalau mau nyalain salahin diri sendiri. Gitu. Ente dagang untung belum udah membawa oleh-oleh sih. Udah gitu yang makan 9, yang nyari duit 1, babanya doang. Anak 8, anak 7, kan makan 9 berarti, yang nyari 1. Lah kalau Cina yang nyari dari babanya, engkoh sampai emoy sampai amoy, nyari duit semua. Rumah 4, semuanya nyari duit. Ya pantas dia kaya. Ente 9 orang yang manggul cendol sendiri, udah kapalan pundaknya lah. Itu kan. Kalau ngelihat nasib orang, ente boleh bandingin prosesnya, jangan hasilnya. Kenapa dia berhasil? Karena dia begitu, saya tiru, gitu dong. Jangan lihat pencapaiannya, nggak bagus, lihat prosesnya. Itu cara supaya kita tidak dengki. Yang kedua, kita mesti kembalikan kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi jatah kehidupan manusia. Kalau Allah udah netepin, ente mau protes apa coba? Bahwa nasib orang beda-beda sesuai dengan maunya Allah. Maka nggak ada jalan bagi kita untuk dengki. Makanya orang dengki nggak pernah bahagia hidupnya, nggak pernah senang. Orang dengki itu hidupnya uring-uringan mulu. Makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, lama-lama kurus dewek. Tandain tuh orang kurus. Tapi bukan orang kurus pasti dengki, enggak. Orang mah tergantung tulangnya. Kalau tulang bengkok makan sesendok gua gemuk. Kalau tulang lempeng tuh makan 3 piring ya tetap aja kurus. Begitu Pak. Nah, hati nih kembalikan lagi. Belum lagi yang namanya kibir, tahu kibir? Sombong, ujub. Ini kita kerjaan kagak ada seberapa, bol-bol kita mau banggain, tapi bangganya minta ampun. Kerjaan dikit aja pengen dilihat orang, namanya riya. Orang kagak lihat diceritain supaya orang denger, namanya sum'ah. Membanggakan kebaikan dia, namanya ujub. Meremehkan orang merasa paling baik, namanya sombong. Ada di diri kita nggak ya kayak gitu? Ada. Ngaji aja bukan dengerin ustadz ngomong apa, cuma yang penting masang status sedang pengajian. Paham kagak? Status nanti malam jalan. Emak-emak sholat tahajud jam 3, 3:30 masang status, alhamdulillah baru selesai sholat tahajud, semoga doanya diterima. Kata malaikat, boro-boro gua nyatet aja belum, lu udah nyatet. Hati romannya pengen banget diakuin orang. Kalau bahasa keren anak sekarang namanya masih butuh validasi. Nggak penting tuh pengakuan manusia. Yang harus ada di hati kita hanya Allah yang besar, yang agung. Karena itu ucapan kita Allahu Akbar. Apalagi merasa sombong dan kita anggap orang lain tuh semua di bawah kita, dan kita menganggap bahwa semua urusan kita penting bagi orang, sementara urusan orang kagak ada yang penting bagi saya. Bukan sombong namanya. Apa hak kita Pak untuk berlaku sombong? Siapapun di antara kita, tidak boleh kita merendahkan orang, siapapun dia. Sebodoh-bodohnya orang, dia tetap berguna. Sejelek-jeleknya orang, masih ada manfaatnya. Maka kita tidak boleh meremehkan orang. Masing-masing punya peran, dan gak ada orang yang punya peran penting. Mohon maaf ini, kadang-kadang orang pinter, orang alim, kiai, ustadz itu penting di masyarakat. Betul, kiai, ustadz penting bagi masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat butuh kiai, butuh ustadz.
Tapi si ustadz jangan pernah merasa dirinya penting. Dia harus memandang masyarakat itu penting bagi diri dia, gitu kan? Nggak jauh-jauh lah contohnya nih, saya diundang kemari, dipanggil dari sore, saya udah jalan kemari. Namanya penceramah, panggil, dikasih bangku, air aja berapa biji tuh, cuman bening semua, udah kayak mujair. Beda banget nasibnya sama biduan. Kalau namanya penyanyi dangdut mah dari mulai yang bening, yang butek, wah, yang bebusa ada. Kalau biduan ustadz mah bening lagi, udah kayak mujair. Dipanggil saya, lalu saya merasa saya yang penting. Jamaah nggak penting, gue kelecek-lecehin gitu. Ternyata begitu saya datang masuk naik ke panggung ini, bapak keluar satu-satu, perempuan bubar semua. Apa maknanya saya duduk di sini? Betul? Makanya betapapun kita ini hidup harus menganggap orang lain itu penting bagi diri kita. Dan ini kenyataan, tidak ada orang bisa hidup sendirian. Tidak ada. Ini laki-laki biar gagah kayak apapun ini, gak bisa hidup kalau nggak ada perempuan. Saya pastikan itu. Ini bisa berantem, bisa bertengkar, tapi nggak bisa pak beresin rumah mah yang begini nih, nggak bisa. Ditinggal besan aja bini seharian, karu pakai kapal pecah urusannya. Betul? Iya, ditinggal seharian sama bini, kepet bisa anak kita. Yang bisa ngurus rumah, yang bisa ngurus anak cuman dia, no perempuan. Dia malah lagi makan aja diberakin, nasi jetaro nyebokin, pakai tangan lagi nyobokin, selesai nyobokin nyuap aja lagi. Perempuan doang yang bisa begitu, bapak bisa begitu? Jangan pernah merasa kita paling penting, pak. Tuh pendamping hidup kita, penting dia. Betul? Puas. Sama bu, betapapun ibu bisa ngurus rumah tangga, tapi untuk bertempur di lapangan belum tentu ibu sanggup. Yang kuat mentalnya ini laki-laki. Gitu. Makanya saling menghargai itu yang bagus. Lempengin hati untuk bisa menghargai semua orang. Betapapun pentingnya dokter untuk orang sakit, siapa yang bisa membantah kalau dokter itu butuh orang sakit? Orang sakit itu butuh dokter, butuh. Ente pikir dokter nggak butuh orang sakit? Dokter tuh kaya gara-gara orang sakit. Orang sakit bisa jual tanah, dokter bisa beli mobil gara-gara kita jual tanah. Iya kan? Jadi siapa yang penting? Semua penting. Orang sakit penting, dokter juga penting. Orang mati sama orang hidup masih punya saling kepentingan, mbak. Orang mati gak bisa mandi sendiriin, kudu dimandiin. Udah dimandiin gak bisa pakai baju, dikafanin. Dari kafanin gak bisa jalan sendiri, digotongin. Dari gotongin gak bisa gali kubur, digaliin. Udah digaliin gak bisa masuk sendiri, dimasukin. Udah dimasukin gak bisa nguruk, diurukin. Dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang gotongin, yang galiin, yang masukin, yang ngurugin, saya pastikan itu orang hidup semua. Betul? Tapi apakah hanya seperti itu kenyataannya? Orang mati butuh orang hidup. Siapa bisa bantah kalau orang hidup itu juga butuh orang mati? Tukang gali kubur, dia kan rezekinya tergantung seberapa banyak orang mati. Makin banyak yang mati makin banyak duitnya. Tukang kain kapan, kita mah boleh nangis, bapak kita ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, kita sedih. Tukang kain kapan makin banyak yang mati, siapa kek? Makin bagus. Coba seminggu gak ada yang mati, kering kembangnya. Begitu. Makanya apa kata Nabi? La tabaghadu, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling marah, jangan saling mendengki, jangan saling marahan, jangan saling menjauh,
Jangan suka ngorek-ngorek salah orang, jangan suka ngintip-ngintip salah orang. Jadilah kamu hamba Allah yang senantiasa dan bagaimana mungkin kita bisa bersaudara kalau tidak punya modal utamanya? Apa? Yang ketiga nih, yaitu rahmatul ummah, memiliki rasa kasih sayang dengan sesama. Dan Islam adalah agama yang benar-benar menegaskan kasih sayang itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Nabi ini membawa ajaran yang di dalamnya semua mengandung kebaikan buat semesta, kasih sayang. Dan nabinya yang membawa ajaran ini adalah Raufur Rahim, nabi yang sangat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Dan Allah yang kita imani, Tuhan yang kita patuhi itu yang paling akrab, nama Allah selain lafzul jalalah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan Allah yang pengasih. Dan jadi alasan apa kalau kita ngaku bertuhan dengan Allah, bernabi dengan Nabi Muhammad, beragama dengan Islam, tapi kita tidak penyayang, namanya kasih sayang. Dan Rasulullah tunjukkan itu kepada kita. 13 tahun Nabi disakiti di Mekah. Apa Nabi pernah membalas? Tidak. Lalu kemudian ketika Nabi sudah berjaya, menang, bahkan mampu menundukkan kota Mekah, apa Nabi balas dendam? Tidak. Nabi kumpulin tuh tokoh-tokoh Arab yang masih pada hidup pada masa itu ketika Nabi futuh Mekah, menundukkan kota Mekah di tahun 9 Hijriah. Di hadapan mereka yang masih pada hidup, orang-orang kafir itu, Nabi bilang sama mereka, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Kalian yang dulu pernah menyakiti dan memerangi aku, membunuh sahabat-sahabatku, apa kira-kira menurut kalian yang pantas aku lakukan kepada kalian? Ditanya begitu mereka oleh Nabi. Dan mereka jawab, akhun karim, ibnu akhin karim. Ya Muhammad, engkau adalah saudara kami, orang yang mulia, dan engkau adalah anak dari saudara kami Abdullah yang juga orang mulia. Jawabannya begitu, Pak. Itu jawaban mengandung makna minta dibelas kasihani. Artinya pantas mah dibunuh, cuman kami yakin engkau orang baik, gak bakalan kamu nyakitin kami. Begitu jawabannya. Maka Nabi bilang apa? Antumut tulaqo, kalian bebas. Dari dulu aku tidak maksa kalian, aku tidak pernah nyakitin kalian, aku hanya menghantarkan ajaran untuk kebaikan dan keselamatan kalian. Tapi kalian murka kepada saya, kau sakiti, dan aku tunjukkan, aku bawa kepada kalian rahmat Allah. Nabi sama sekali tidak dendam. Kalau kita, Pak, kemarin-kemarin kita dihina orang, sekarang kita berjaya, kita iles. Itu kan watak jahiliyah kita, Pak, nggak punya belas kasih. Nabi ketika orang-orang yang dulu nyakitin itu kayak begitu lagunya, sekarang nggak berdaya. Kalau Nabi satu kalimat saja keluar dari mulut Nabi, uqtuluhum, bunuh mereka, ditebas tuh sama sahabat semua itu. Enggak, Pak. Dan ada satu cerita lagi yang lebih menarik sesungguhnya. Ini dialog saya kemarin dengan Syekh Zakaria Al-Makki, khalifahnya Syekh Hasan Al-Fadani, ketika saya dapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan beliau dalam safari dakwahnya ke Malaysia, Singapura dan Indonesia. Saya dikasih waktu ngobrol dengan beliau 6 mata dengan Syekh Marwazi Al-Batawi, bercerita tentang makna rahmahnya Islam itu. Dan contoh yang beliau hadirkan kepada saya adalah memperhatikan dan analisa ketika futuh Mekah, penundukan kota Mekah, ada yang disebut dengan agenda hadmul asnam, yaitu menghancurkan patung-patung yang selama ini disembah seorang orang kafir, yang jumlahnya tidak kurang dari 360 patung. Bayangkan 360 patung terbuat dari batu, batunya bukan batu gondrong, Pak, batu Arab. Bayangkan betapa sulitnya itu untuk ngerubuhin satu patung, dan untuk menghancurkan satu patung dibutuhkan waktu berapa lama. Belum lagi kalau Nabi lakukan penghancuran itu, kan pasti dilihat oleh orang-orang kafir itu, penyembah-penyembahnya itu. Kalau dia lihat patungnya dihancurin, sakit hati nggak mereka?
sakit hati. Nabi menjaga perasaan orang kafir. Coba lihat, perasaan orang kafir aja dijaga oleh Nabi. Nabi tidak suruh sahabatnya hancurkan patung itu, tidak. Kalau Nabi mau bagi tugas dengan sahabatnya 20 orang satu patung, 20 orang satu patung, beres Pak. Tapi Nabi enggak. Nabi dengan tongkatnya dan membacakan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi tunjuk itu patung satu-satu dan patung itu rubuh dengan sendirinya tanpa dirubuhkan, hanya ditunjuk dengan tongkatnya Nabi. Rubuh itu patung satu-satu, dan begitu rubuh patung itu ke tanah, patung itu membuyar bagaikan kerikil-kerikil halus menyatu dengan tanah di situ dan tidak berbekas. Kontrakan aja satu pintu kita bongkar numpuk Pak, benar. Ini begitu dihancurkan, dia meleleh, menghancur bagian habaan mansura. Dan itu disaksikan sama orang-orang kafir yang bersembunyi dari Jabal Abi Kubais, melihat patungnya rubuh tak berdaya dan hancur berserakan menjadi tanah. Disaksikan sama orang-orang kafir betapa selama ini mereka telah menyembah yang salah, batu yang tidak berguna, batu yang tidak berdaya. Hanya ditunjuk dengan tongkatnya Nabi Muhammad itu runtuh. Berarti selama ini mereka salah, yang benar adalah Nabi Muhammad. Dengan sentuhan kasih sayang, Nabi tidak mau menggores hati orang kafir, sehingga kemudian mereka menjadi simpatik dan tertarik kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi menyatakan Islamnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dasarnya apa? Rahmah itu. Yang itu hari ini sudah mulai mengering di dalam kehidupan kita. Yang ada hidup dipenuhi oleh ambisi-ambisi tanpa peduli dengan belas kasihan. Masya Allah, di rumah tangga saja kadang-kadang ada istri babak belur dipukulin suaminya, namanya KDRT. Ada laki yang babak belur digebugin bininya, itu mah suwe namanya. Ada orang tua dibunuh sama anaknya, ada anak yang disiksa orang tuanya, ada. Apa sebabnya? Kehilangan rahmah. Sampai dalam konteks negara, pemimpin tidak memikirkan nasib rakyatnya, itu karena tidak ada rahmah. Maka doa kita, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau kuasakan atas kami orang yang tidak punya rasa takut kepada engkau dan tidak punya rasa sayang kepada rakyat. Kan begitu doa kita. Jadi rahmah itu yang paling penting dalam hidup kita hari ini. Tanamkan itu, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan kita menjadi muslim harus menjadi muslim yang rahmah. Bagaimana kita dikatakan muslim yang baik dan benar? Coba, maling motor aja orang dibakar, dibunuh, mana rahmah ente? Maling dalam Islam paling tinggi potongannya hanya potong tangan Pak, hukumannya. Maling itu paling berat, hukumannya hanya potong tangan. Tapi hari ini ada maling motor aja satu di kampung kita, ada yang dibabak belur sampai mati, ada yang dibakar pakai bensin. Di mana rahmahmu? Di mana Islammu? Anda tidak punya Islam. KTP Anda Islam, tidak punya rahmah. Tapi itu maling Ustadz, salah. Siapa yang bilang maling itu benar? Maling itu salah. Andai dia seperti ente, dia nggak akan maling. Makanya tolong dia. Ente dimintain bantuan aja kagak ngasih, minjem kagak dapet, akhirnya dia nyolong. Ente bisanya nyalain doang. Bener? Begitu. Yuk muludan biar punya makna, kembalikan makna Islam yang sesungguhnya. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Muslim sejati adalah orang yang menjamin keselamatan orang lain dari kejahatan mulutnya dan perbuatannya. Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.